Halo, selamat datang di podcast Gajian, podcastnya makin mahir. Masih bareng saya, ada Budi dan juga Aldino. Kita akan membahas isu-isu dunia kerja dari dua sudut pandang karyawan dan juga HRD. Hari ini kita akan bahas soal hari pertama kerja. Yang bikin deg-degan. Ya, yang bikin bertanya-tanya, bikin penasaran, yang lebih ketakut mungkin ya. yang bikin takut Gitu. Sebenarnya bukan hari pertama sih ya. Sebenarnya adaptasi karyawan tuh bagian dari tanggung jawab HRD. Termasuk di hari pertama. Kira-kira apa aja yang harus dilakukan teman-teman gitu? Apa cuma nunggu di ruang tunggu sampai dipanggil, "Ayo Mas, masuk." gitu atau gimana gitu. Ya, tentunya setiap perusahaan kan beda-beda tergantung situasi dan kondisi. Betul. Kan. Nah, ada yang mulai dari pos satpam, tanya satpam, "Pak, saya mau karyawan baru dengan logonya." Ya udah, nunggu dulu, nanti dipanggilkan siapanya, supervisor atau staf yang lain, diarahkan ke divisinya. Di divisinya nunggu di ruang tamunya atau langsung ke ruang kerjanya. Habis ke ruang kerjanya nanti atasannya, supervisornya masuk, diberikan arahan, kerjamu ini kan begitu. Betul. Itu kan tergantung sitkonnya, tapi lebih di sini kita akan lebih membahas tentang dari persiapan diri kita aja. Oke, persiapan apa diri aja? kita. Tentunya pertama kan first impression ini kan. Betul. Kemarin kan first impression saat proses rekrutmen, sekarang proses first impression ketika menjadi karyawan. Ya, kalau kemarin tuh cuma ketemu sama HRD, kalau sekarang tuh udah hampir ketemu sama semuanya. Sama semuanya, dari satpam, office boy kalau ada. Iya, betul. Mulai dari sampai teman kerjanya satu ruangan, atasan. Atasan mungkin udah ketemu di interview user mungkin. Nah, bisa jadi mungkin direktur. Ketemu direktur. Nah, kira-kira apa tuh? First impression-nya harus apa yang disiapin pertama? First impression-nya, pertama ya, kita kan baru nih, jangan sampai telat lah. Oh iya, mau telat harus. Nah, penampilan dijaga. Nggak harus gini ya, bukan masalah cantik atau ganteng. Nggak, bukan masalah itu, kerapian. Mas. Ini bukan masalah good looking atau enggak nih, bukan nih. Ini masalah soal apa? Enak dipandang. Sesuai. Enggak, ini maksudnya enggak berhubungan sama wajah gitu ya. Kerapian lah. Kerapian. Pakai seragam atau pakaian yang sesuai dengan budaya kantor gitu. Jangan lupa disetrika. Kan ketika kemarin interview kan udah sedikit ngelihat tuh budaya kantornya kayak gimana. Betul. Gitu kan sering lihat yang sliweran gitu. Mungkin itu bisa dicontoh ya. Bisa jadi dicontoh seperti yang seperti itu kan, berarti kan udah ada gambaran ini. Saya harus berpakaian yang seperti ini. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seperti itu dilihat. Pakai sepatu ya. Ya, kita tunjukkan first impression kita yang baik kan baru hari pertama, apalagi kalau kita jadi karyawan kontrak atau karyawan training. Training dulu sebelum dikontrak, seperti itu kan kita harus menunjukkan yang baik-baik dari diri kita kan. Itu masalah penampilan. Ya, penampilan. Terus? Kemudian kedisiplinan. Oh ya, masalah masuk baru kerja hari tadi. Pertama udah terlambat, gimana mau dikontrak. Gitu. Kecuali memang ada alasan memang benar-benar urgent gitu ya. Gitu. Dan ada konfirmasi. Ada konfirmasi juga gitu. Seperti itu. Nah, jadi setelah ke penampilan, terus kedisiplinan. Yang ketiga adalah komunikasi. Nah, itu biasa tuh ya. Masuk pertama anak baru mesti nggak akan dilirik sama mbak-mbak dan mas-mas seniornya lah. Iya. Senior tuh maksudnya lebih dulu gitu, bukan lebih tua ya, lebih dulu gitu. Bahkan ini berlaku bagi karyawan yang lebih tua. Betul. Itu datang ke kantor mesti nggak langsung disapa, "Oh silakan." Itu kan hal yang hampir mustahil. Ya bisa jadi. Tapi bisa jadi. Cuman kan kebanyakan kalau datang ke kantor tuh mesti ada momen yang silent, yang nggak ditanyain gitu Mas. Nah, itu kan HRD bagian tanggung jawab bantu itu. Ya, Nah,
Itu sarannya buat teman-teman yang baru pertama kayak gitu. Ya pastikan dulu mindset kita masuk itu nggak kayak di sekolah atau kampus ya. Lu siapa? Ya maaf bang, kayak gitu kan enggak lah kita lihat dulu mindset kita, bahwasanya kan kita yang butuh nih. Kita yang butuh. Mereka kan pasti pikirannya ini anak baru nih gitu kan. Dilihat dulu deh ini orangnya bagaimana kayak gitu kan. Nah dari HRD kalau di tempat saya pribadi nih, kita ada SOP-nya nih mas. Oh ada. Itu masuk di SOP training karyawan selama 3 bulan. Jadi kita kan aktif evaluasi. Seperti itu, selain dari hal-hal teknis mereka kan, selain dari teknis mereka menyesuaikan SOP, juga kita menyesuaikan dengan adaptasi mereka. Kita nilai juga mas. Adaptasi dari komunikasi, kemudian dari inisiatif mereka bagaimana dan lain sebagainya, seperti itu kan kita pantau. Di hari pertama kita berikan pengarahan dulu, budayaan di perusahaan ini budayanya seperti ini loh, kebiasaannya ini kegiatan atau agendanya tiap pekan sekali atau tiap bulan sekali itu ada ini loh, begitu. Jadi nanti mereka biar gak kaget kalau tiba-tiba pagi-pagi perusahaan ada yang beda nih di kantor, oh ini apa nih kayak gitu. Betul. Tapi kan HRD cuman membantu ngasih guideline-nya, ngasih gambarannya. Betul. Tapi kan pada akhirnya yang praktek mereka sendiri. Ya kita membantu mengarahkan. Seperti itu. Kalau buat mereka berarti sarannya? Nah, mereka ketika berikan atau wejangan ya istilahnya, wejangan dari HRD ya, jangan cuma ngangguk-ngangguk, tapi juga benar-benar diperhatikan. Oh oke. Ternyata HRD-nya sudah welcome nih. Kalau misalnya ya sudah welcome. Dan harus welcome. Harus welcome. Udah welcome. Oke. Berarti kunci satu HRD sudah. Berarti mencarikan suasana sudah cair, begitu kan. Setelah itu HRD, setelah itu ke teman-teman di divisinya. Ya, betul. Nah, ini anak baru nih, siapa nih kan? Otomatis orang lama kan nunggu dulu nih. Iya, orang lama tuh tidak akan proaktif. Itu halo, sangat selamat mustahil. datang. Itu mustahil. Langsung Enggak. kenalan, ayo kenalan, itu tidak mungkin. Tidak, kan kita yang inisiatif kan. Mas selamat, ya pagi mas, atau enggak usah yang inilah, enggak usah formal banget. Mas, yang penting gitu aja kan, ya. sopan. Mas ya. Tante gitu. Ya, tante saya Budi, saya karyawan baru di sini. Salam kenal. Salam kenal atau ya mohon bimbingannya gitu. Dan seintrovert apapun kalian, ini hal yang wajib harus dilakukan. Betul sekali. Bagaimanapun caranya kan mungkin beda lah kalau yang orang yang introvert yang susah bergaul sama yang bergaul. Mungkin kalau susah bergaul, mas, ya gini. Kalau introvert kan mungkin lebih formal, lebih seperti itu. Ya. Cuman ini wajib harus ada. Wajib harus ada. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu kita nggak akan kesulitan untuk adaptasi yang nanti sulit kita sendiri kan. Padahal kita bekerja dari hari pertama sudah dinilai kita orangnya bagaimana. Karena memang normalnya 1 bulan pertama itu kita adaptasi. Bulan kedua kita action. Bulan ketiga dilihat hasilnya bagaimana, evaluasi hasilnya bagaimana, seperti itu. Nah, mulai dari hari pertama kita harus ngegas ini. Sudah perform. Nah, makanya itu komunikasi itu penting. Nah, pastikan juga kalian bisa membedakan antara ini rekan kerja yang maksudnya sesama, misal kita kalau staff ya sama staff, ini supervisornya, ini manajernya, ini direkturnya. Otomatis pengelompokan atau cara bicaranya juga harus dibedakan seperti itu. Meskipun misal kalian ngeliat, ternyata CEO-nya masih muda banget, ya bukan jadi alasan untuk ngomong semaunya. Betul sekali. Gitu ya. Supervisornya lebih muda dari kita, ya jangan jadikan alasan. Jangan bilang dek gitu. Jangan. Bro. Tidak boleh. Jangan. Tidak tetap boleh. Ya kalau di kantor, apalagi kalau kita belum terlalu kenal dekat tetap. Betul. Dan ingat di Indonesia kan unggah-ungguh gitu, apa ya bahasa Indonesianya? Tata krama. Tata krama itu hal yang utama. Betul ya. Sekali. Oke, tadi penampilan, terus kedisiplinan, terus komunikasi. Yang terakhir. Ya, yang terakhir ini apa nih? Yang terakhir kira-kira apa ya? Masuk pertama ya makan siang. Makan siang adalah fase untuk akrab. Yang terakhir ini ya tentu tunjukkan etos kerja kita.
Oke. Nah, ini sebenarnya tadi sempat dibahas tentang kita yang hari pertama kita sudah dinilai. Itu kan berkaitan dengan etos kerja sebenarnya. Begitu inisiatif kita dalam hari pertama kita sudah dinilai. Jadi bukan berarti ini kadang masih suka bingung Mas dan suka miss. Mikirnya masih kayak sekolah, hari pertama tuh nggak langsung belajar tapi hari pertama tuh orientasi doang. Nah, ini juga ini mindset juga ini. Mindset nih. Mindset. Ada yang orang berpikir hari pertama itu orientasi aja santai. Kenalan, ada yang seperti itu kenalan, ngobrol. Ya kan yang baru cuman situ, yang lain sudah lama. Nah, yang lain kan kerja nggak orientasi kecuali masuknya bareng-bareng satu kantor nih karyawan baru semua. Mungkin, tapi kan nggak mungkin toh. Nah, itu dia. Ini juga tergantung dari situasi dan kondisi, kebijakan dari perusahaan juga kan. Tapi kalau misal mindset kita nih, kita kebetulan ternyata besok kita orang yang santai dulu lah. Nanti paling pulang awal. Paling ini cuma setengah hari. Ya, paling setengah hari atau ya kita santai-santai dulu lah kayak gitu. Ya bisa jadi. Kita tuh hari pertama emang orientasi tapi nggak yang kayak anak sekolah juga. Seperti itu. Bisa jadi tetap pulangnya sesuai dengan jadwal. Ya, cuman mungkin porsi pekerjaannya masih di tahap pengenalan. Lebih explore nih loh. Mungkin dari job deskmu tuh kayak gini. Job deskmu ini, tools-toolsnya ini. Seperti itu. Nanti berhubungannya sama divisi ini. Betul, cara menggunakannya seperti ini. Nah, begitu. Lebih ke situ. Jadi bukan yang masalah nggak ngapa-ngapain doang, cuman duduk doang tuh. Nah, jadi betul. Mindset ya. Mindset. Nah, itu mindset yang pertama. Ada yang kedua. Wah, hari ini hari pertama kerja nih, aku harus bisa menyenangkan semua orang. Customer service oriented banget kan. Aku harus bisa membuat manajerku terpesona, terkesima seperti itu. Hal yang tidak perlu amat. Kan ada tuh orang yang hari pertama itu justru stres Mas. Betul. Hari pertama aku harus bisa ingat kerja. Sih, kan kerja nggak cuma sehari. Nah, betul. Kan? Apalagi kalau ada kita bekerja di situasi yang memang orang-orangnya itu karena tuntutan pekerjaan mereka itu benar-benar berhadapan di depan laptop terus. Fokus. Betul. Jadi nggak bisa merhatiin sekitar. Betul, karena mereka memang tuntutan mereka begitu. Jadi kan ada pekerjaan yang santai bisa tinggal dulu bisa sementara. Ditinggal atau kerjaannya mereka tetap kerja tapi sambil ngobrol-ngobrol bisa, tapi kan ada pekerjaan yang memang harus fokus. Jadi sebelahan itu berjam-jam mereka diem-dieman. Bukan masalah nggak suka ya. Bukan masalah nggak suka, emang tapi harus gitu. Tuntutannya seperti kalau itu. Kalau kebanyakan ngobrol nggak beres. Nah, betul sekali. Programmer, editor video kan kayak editor video, namanya edit video ada suaranya pakai headset apa ya, tetap kita ngomong nggak dengar gitu kan. Seperti itu gitu. Kemudian programmer mereka harus konsentrasi diajak ngobrol buyar seperti itu. Betul. Nah seperti itu. Oke, jadi kita ke bawah nih Mas. Nah kita ke bawah, loh kok orang-orangnya pada diem ya, baper. Pada diem padahal mereka sebelahan. Aku udah 2 jam duduk di sini nggak ditanyain ya. Nggak ditanyain. Salahku apa nah, ya? Akhirnya kita ikut-ikut nih kan. Konformitas nih, kita ikut-ikut. Nah, kita ikut-ikut. Oke, aku juga ikutan diem ngadep laptop. Padahal kita nggak tahu ya, aku tuh ngerjain apa ya. Kan hari pertama itu. Hari pertama akhirnya kita stres. Iya. Nah, merasa tidak diterima. Merasa apa aku yang terlalu goblok ya. Kok aku nggak mudeng apa-apa sih, nggak tahu apa-apa sih ya. Ya itu wajar, hari pertama betul. Kita nggak tahu apa-apa, hari pertama kita stres. Betul. Hari pertama ada rasa kekhawatiran. Waduh kok ternyata kayak gini ya, kayak gitu loh. Iya. Itu pasti ada. Biasanya ada 2 mindset itu, Mas. Biasanya ada 2 mindset kayak gitu ya. Itu yang harus diperhatiin teman-teman. Jadi jangan coba nyenengin semua orang. Iya. Karena itu hal yang hampir sia-sia. Nah, betul sekali. Ya kita lihat lah kan. Ya makanya tadi kita kerja kan nggak cuma sehari, masih ada hari besok. Betul. Hari ini kita merasa goblok ya wajar. Kita nggak tahu apa-apa. Gitu. Hari kedua udah bisa ngambil pengalaman dari pertama. Yang goblok kalau bisa ditinggalin. Nah, seperti itu. Gitu. Berbagi hari selanjutnya sampai lama-lama kan kita udah terbiasa sendiri. Yes. Oke, itu tadi yang pertama tadi soal penampilan. Yang kedua kedisiplinan, komunikasi. Dan juga etos kerja. Hal-hal yang dasar sebenarnya dan harus diperhatikan teman-teman ketika pertama kali masuk kerja, karena
pertama kali masuk kerja pasti jadi cerita tersendiri gitu. Betul kan. sekali, Pasti tidak akan terlupakan tidak selama akan bekerja di terlupakan situ. gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus persiapkan biar hari pertamanya itu nggak nyiksa banget. Betul, nggak bikin malu-malu banget. Iya, kalau ngelakuin salah tuh nggak bikin malu-malu banget lah gitu ya. Oke, itu tadi tipsnya. Jadi buat teman-teman yang baru mau masuk kerja semoga membantu. Begitu. Kalau teman-teman suka sama konten ini silahkan disebarkan. Kalau nggak suka konten nggak apa-apa, nggak suka sama kontennya nggak apa-apa. Kita Legowo adalah nama tengah saya, jadi nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman, karena tujuan kita cuman edukasi. Jadi dari berdasarkan pengalaman kita. Betul begitu ya. sekali. Oke, kita ketemu lagi di podcast gajian edisi selanjutnya, masih akan ngebahas soal tips-tips dunia kerja yang lainnya. Dadah.